Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nur Hasanah. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Ayo, siapa yang suka berolahraga? Pada saat kita berolahraga atau melakukan aktivitas yang lebih berat, tubuh kita akan berkeringat. Mengapa tubuh kita berkeringat? Mengapa keringat harus dikeluarkan? Adakah zat-zat lain selain keringat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh? Dan bagaimana prosesnya? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian ekskresi dengan benar, 2. Menyebutkan organ-organ ekskresi dan zat sisa yang dikeluarkan dengan benar, 3. Menjelaskan fungsi ginjal dengan benar, 4. Mendeskripsikan struktur ginjal dengan benar, 5. Menjelaskan proses pembentukan urin dengan benar, 6. Menjelaskan penyakit atau gangguan pada ginjal dengan benar. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Tubuh manusia juga menghasilkan berbagai zat sisa yang sudah tidak diperlukan tubuh seperti urin, keringat, gas karbon dioksida, uap air, urea, asam urat, dan bilirubin. Berbagai zat tersebut perlu dikeluarkan karena apabila menumpuk di dalam tubuh akan menimbulkan penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Organ ekskresi manusia terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Berikut ilustrasi organ-organ ekskresi dan jalur terbentuknya zat sisa. Semua sel di dalam tubuh melakukan respirasi seluler yang menghasilkan energi dan zat sisa yang berupa air dan karbon dioksida. Di dalam hati terjadi pemecahan protein yang sudah usang yang menghasilkan urea. Juga terjadi pemecahan asam nukleat yang menghasilkan asam urat. Di hati juga terjadi pemecahan hemoglobin yang menghasilkan bilirubin. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Air juga bisa dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Air juga dikeluarkan dalam bentuk uap air bersama karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk udara pernafasan yang dikeluarkan pada saat kita menghembuskan nafas. Struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Kita mulai pada ginjal ya. Ginjal merupakan organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah karena mengandung banyak darah. Perhatikan gambar posisi ginjal dalam tubuh kita ya. Struktur ginjal. Apabila salah satu ginjal kita potong secara melintang, akan tampak 3 lapisan. Terdiri dari 1 lapisan terluar atau disebut dengan korteks renalis atau kulit ginjal. Yang kedua, bagian tengah ginjal yang disebut medula renalis. Yang ketiga, lapisan terdalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas kurang lebih 1 juta nefron. Nefron merupakan unit utama penyusun ginjal yang berperan penting dalam penyaringan darah. Nefron terdiri atas komponen penyaring atau disebut dengan badan Malpighi yang dilanjutkan dengan saluran-saluran atau disebut dengan tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Saluran-saluran atau tubulus terdiri dari tubulus contortus proximal, lengkung Henle,
tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus atau saluran pengumpul yang terdapat pada medula ginjal. Perhatikan gambarnya ya. Proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kita mulai dari tahap filtrasi atau yang disebut dengan tahap penyaringan. Tahap filtrasi terjadi di glomerulus. Darah mengalir melalui arteri aferin masuk ke dalam glomerulus yang berupa kapiler-kapiler darah. Darah masuk ke dalam glomerulus menyebabkan peningkatan tekanan sehingga air dan zat-zat yang memiliki ukuran partikel lebih kecil keluar melalui pori-pori kapiler sehingga dihasilkan filtrat glomerulus atau disebut dengan urin primer. Urin primer komposisinya terdiri dari urobilin, urea, glukosa, asam amino, air, dan ion-ion seperti ion natrium, kalium, kalsium, dan klor. Sedangkan sel darah dan protein karena memiliki ukuran partikel yang lebih besar, dia tidak mengalami penyaringan. Urin primer disimpan sementara di kapsula Bowman. Kemudian lanjut ke proses atau tahapan yang kedua, yaitu tahap reabsorpsi. Tahap reabsorpsi yaitu tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, kalium, dan zat yang lain. Proses reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal atau disingkat TKP. Hasil dari proses reabsorpsi disebut filtrat tubulus atau urin sekunder dengan komposisi air, garam, urea, dan urobilin. Urea ini yang menjadikan bau urin tidak sedap, sedangkan adanya urobilin menjadikan warna kuning pada urin. Kemudian urin sekunder ini akan mengalir menuju tubulus contortus distal melalui lengkung Henle. Selama mengalir di dalam lengkung Henle, air pada urin sekunder juga diabsorpsi. Kemudian lanjut ke tahap yang ketiga atau yang disebut dengan tahap augmentasi atau tahap pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang disebut dengan urin sesungguhnya. Proses augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Urin sesungguhnya terdiri dari air, garam, urea, urobilin, dan zat-zat sisa. Zat-zat sisa ini bisa berupa vitamin atau obat-obatan kalau kita mengkonsumsi obat pada saat misalnya kita sakit. Kemudian urin sesungguhnya ini masuk ke dalam tubulus pengumpul atau tubulus collectivus. Bagaimana urin keluar dari dalam tubuh? Urin disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Kemudian keluar ginjal melalui ureter dan menuju kandung kemih untuk disimpan sementara. Kandung kemih memiliki dinding elastis, mampu meregang untuk menampung urin kurang lebih 0,5 liter. Urin keluar dari kandung kemih karena adanya tekanan dalam kandung kemih berupa sinyal yang menunjukkan kandung kemih penuh. Sinyal tersebut memicu kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih yang menyebabkan urin keluar tubuh melalui uretra. Penyakit atau gangguan pada ginjal. Ada nefritis, merupakan kerusakan nefron ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Batu ginjal, merupakan penyumbatan pada rongga ginjal, saluran ginjal atau kantong kemih yang disebabkan karena terbentuknya endapan garam kalsium. Kemudian ada albuminuria, merupakan kerusakan pada glomerulus
yang menyebabkan adanya protein pada urin. Gangguan pada ginjal yang lain ada hematuria, merupakan kerusakan pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal, atau adanya infeksi bakteri yang menyebabkan urin mengandung sel darah merah. Kemudian ada diabetes insipidus, adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik yang mengakibatkan penderita sering buang air kecil secara terus-menerus. Kemudian kanker ginjal adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel ginjal yang tidak terkontrol. Untuk pertemuan kali ini, kita baru membahas organ ginjal. Untuk organ ekskresi yang lain seperti hati, kulit, dan paru-paru akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.